Gimana teman-teman pada saat itu menghadapi tragedi tersebut? Kalau dari STT nih pasti sedih lah mereka, tapi kan maupun gimana juga kita sudah ada di sana loh. Udah mau pentas ya, giliran teman-teman ya. Yang udah capek 2 hari tidak tidur, sareng tim Sekejaya juga kan tidak tidur, karena di satu sisi material kita udah kekurangan juga, apalagi untuk nyervisnya dalam waktu 5 hari ya, kurangnya. Dan bisa dibilang pondasi yang patah tuh lumayan parah juga kan. Sana kakak juga ngasih tahu nggak mau dibangkitin semuanya tuh, biar kelihatan ya emang kita patah di catur muka, tapi pas di pengerupukan gimana kalau kita berdiri semua utuh di catur muka. Oke, sekarang kita lagi di salah satu Banjar yang masuk 16 besar lagi nih, Ki. Dan ini tersisa hanya tapelnya saja. Ini di tengah-tengah kita ada tapelnya. Wih, banyak kali. Ini gede banget juga nih tapelnya. Kita lagi di salah satu Banjar masuk 16 besar, itu Banjar Eka Sila, ya. ST Yono Eka Sila. Ya, ini di Desa Dauhpuri Klot, Denpasar Barat. Nah, kita bareng sama 2 pemuda nih, Ki. Nah, mungkin bisa diperkenalkan dirinya dulu, boleh? Perkenalkan, nama saya Coaris, dan ini saya Dwi Jaya. Ya, oke. Ini Ki sebagai napi nih di bawahnya Tony. Kalau tiang tuh Toniki, tiang jadi ketua panitianya. Ketua untuk panitia. Oke. Gogoh makin. Belinya? Tiang sebagai koordinator perwakilan dari ya arsitek-arsitek yang lain. Oke, ya. Di arsitek ya, anggapannya ya. Oke. Koordinator arsitek. Oke, dan di sini kita wawancara setelah pengerupukan ya, dan hanya tersisa tapel-tapel aja. Ya, ini salah satu yang masuk 16 besar di Kota Denpasar, tarung bebas. Ya. Sekarang, Oke. Ada tragedinya. Gimana perasaan teman-teman setelah masuk 16 besar nih, Ki? Kalau masuk ke Setungkara nih, karena kan ini pertama kalinya tarung bebas. Jadi nggak ada lagi per kecamatan nih ke. Jadi semua dilihat sama, nggak ada yang berbeda antara Densel, Denbar, Dentim, dan Utuh sama. Dan masuk 16 besar di tarung bebas ke ya lumayan lah buat hati kita seneng, tapi ya itulah ada tragedinya nih ke. Ada tragedinya. Tragedi sedikit. Tapi pastinya teman-teman pasti bangga ya, teman-teman SCT, warga-warga Banjar juga bangga harusnya ya. Bangga lah. Ini dibahas tragedinya dulu ya. Kita bahas ini dulu deh, ceritanya dulu ya, belia. Iya. Nah, ini kan kisah pewayangannya ya, tentang Ramayana. Ramayana ya, bener ya? Ramayana. Ada tokoh Rawana Sengetiang di sini ya. Ini dia. Wih, gila banyak nih. Berapa nih tapelnya nih totalnya? 10 tapel. 10. Nah, ada 10 tapel. Ya, Rawana kan 10 ya. Rawana 10. Oke. Gimana nih cerita gimana konsep ogoh-ogohnya nih, Ki? Niki kan basic asli cerita nika diambil dari Ramayana. Dan nika peperangan terakhir pertamanya nika maunya make Rahwana Lina. Ya, matinya Rahwana, gugurnya Rahwana. Tapi kan di sini ada beberapa aspek yang dari cerita Nike kita ambil, ada senjatanya, senjata, cara dia mati seperti apa, habis itu keikutsertaan tokoh-tokoh
untuk membuat dia gugur itu li. Dari sana dah kita akhirnya nanya lah sama yang kita anggap pinter. Kita tanya, akhirnya dari cerita nikah dirubahlah sama dia, dijadiin pengentas. Karena dari aspek-aspek nikah dah senjata, kalau kita di Hindu pengentas itu kan identik dengan belakas pengentas nikah. Nah, nikah dah di dalam cerita Ramayana kita pakai sebagai sarana untuk gini senjatanya nikah. Kita pakai panahnya nikah namanya Goa Wijaya. Ini ya? Iya. Kita ambil ya? Iya, dados. Oh, ini dia. Itu lagi disambung. Oh, patah. Oke. Ini dia. Penyambungan panahnya kita kan masuk di konstruksi. Oh, gitu. Oke. Nah, ini senjatanya. Ini kan Goa Wijaya. Goa Wijaya ini kan dari kata Goa, Wi dan Jaya. Goa ini kan artinya tempat. Wi ini sangat, Jaya ini menang. Jadi bagaimana cara kita mengantarkan Rahwana kepada tempat yang benar-benar bagus untuk dia, surga maksudnya. Gitu, supaya dia bisa bereinkarnasi lagi menjadi lebih baik daripada ini. Karena kita kan tahu bahwa Rahwana ini dia kan reinkarnasi dari Jaya Wijaya. Kalau Wijaya kan sudah jadi Kumbakarna dan itu mati di tangannya Rama juga. Akhirnya Rahwana juga harus mati juga di tangannya di tangannya Rama. Karena perjanjian waktu dia jadi Jaya Wijaya, karena itulah yang dipilih sama dia, mati 3 kali sebagai musuh dari Dewa Wisnu. Kenten. Oke, jadi dia mati dengan panah Goa Wijaya. Yang sempat bingung nih karena kan ada banyak versi nih ada yang mati di pusar, ada yang mati yang di jantung, Kenten. Tapi secara garis besarnya yang tarik ya pakai di jantung aja. Jantung. Oke. Nah, dan ini panahnya kemarin dibawa sama siapa ya? Kemarin ini ya? Panah duit yang bawa beli. Ya, terus dibawa mana? Bawa tidur nih. Tokohnya nih. Nah, tokohnya siapa ini? Di sini tokohnya niki pertama pasti ada Rahwana nih. Kalau di sini Laksmana, niki Rama, niki Hanuman, niki Wibisana. Dan yang Rama ini ya? Niki yang hijau. Ini Rama. Oke. Laksamana, ke Wibisana, Ki Hanuman. Nah, kayaknya ada yang lagi megang ini nggak sih? Ya, yang megang nih ke Wibisana karena ya? Karena dalam cerita nih ke cuman Wibisana aja yang tahu tempat naruh senjata niki. Karena kan Rahwana niki sebelum itu dia melakukan tapa berata sama Dewa Brahma. Dia tuh minta sama Dewa Brahma biar tidak bisa dibunuh sama dewa, sama binatang, sama manusia, tidak di tempat tidak bisa dibunuh di tempat apa gitu, sama tidak bisa dibunuh dalam 3 waktu, pagi, siang, dan malam. Makanya waktu ini Rahwana sebelum Rahwana gugur ini kan mendung, jadi dia tidak tahu itu pagi, itu malam, itu sore, dia tidak tahu dia. Kenten lah akhirnya waktu nikah ditolaklah sama Dewa Brahma. Dewa Brahma nak mau, akhirnya kamu tidak bisa dibunuh, tapi kamu bisa dibunuh cuma sama senjata ini aja. Tidak, namanya panah Goa Wijaya. Dia yang megang panahnya, setelah itu ditaruhlah di belakang singgasananya dia. Kebetulan yang tahu tempatnya itu Wibisana. Kenten Wibisana lah yang mengantarkan panah niki kepada Rahwana. Kepada Rama. Nike. Karena kan dari Lata Mausadi nih kan Rama nih sekarat dia, yang selamat nih cuman Hanuman sama Wibisana aja. Kenten. Dan ini yang di belakang Rahwana ya kayaknya. Tapi niki Laksamana ya. Wih, berapa karakter nih totalnya? 5 ya. Dan tape Rahwana yang memang. Berapa kalian bikin berarti ya totalnya 10 tambah 14. Wow, keren. Wih, itu untuk ceritanya ya. Dan sini ada Hanumannya juga ya. Dan Hanumannya sebagai ini ya. Iya. Di konstruksinya nih ya. Konstruksinya nih konstruksi intinya ya. Karena kan Hanuman kan putranya Dewa Bayu. Dialah paling kuat. Maka kita ambil biar Hanuman aja dah paling bawah yang muter Rahwana. Kenten.
yang kakinya. Iya. Mau bahasnya mana nih? Tragedinya? Ya, bebas. Nah, ini tragedinya, ada tragedi nih Ki. Ya, ada sangat disayangkan sekali. Jujur, salah satu penilaian tuh, tiang terkesima sama gogohnya, sumpah. Ini jujur teman-teman. Karena memang benar teman-teman sosial media ST Yonaya Kasila nggak terlalu ngepost gogoh teman-teman pas saat proses ya. Dan tiba-tiba hasilnya, luar biasa. Tepuk tangan dulu teman-teman. Wah, luar biasa nih Ki ya. Dan, yang lihat pada saat penilaian nih ke, semangat teman-teman juga ya, sampai diangkat nih ke gogohnya, ya keren nih. Dan masuk 16 besar. Dan akhirnya ke Sange Festival. Ya. Nah di sana sangat disayangkan cuaca ya, cuaca tidak mendukung. Ya, kita nggak bisa gini lah iklimnya. Ini juga agak mau hujan kayaknya di sini. Nah di sana di Sange Fest nih, ya teman-teman pasti udah tahu juga ya. Pada saat itu ada sebuah ini ya, bencana, tragedi ya. Gimana teman-teman pada saat itu menghadapi tragedi tersebut? Kalau dari STT nih pasti sedih lah mereka. Tapi kan maupun gimana juga kita sudah ada di sana loh. Pentas itu harus pentas ya, giliran teman-teman ya. Dan mental kita ini kan memang mental petarung lah, nggak boleh lah kita mundur, kita selesaiin hari itu juga, apapun konsekuensinya. Setelah nikah baru kita bawa lagi ke tenda. Setelah di tenda kita pikirin apa yang terbaiknya untuk hari esok kita bawa lagi. Dan Dwi sama Tiang waktu nikah maunya yang kita berdiri ini kan untuk 3 karakter aja. Tapi karena pemikiran dari Dwi, karena pemikiran dari Dwi juga, ya akhirnya kita bangkitin dah semuanya gitu. Semua karakter. Semua. Panas mungkin dari Dwi. Kalau untuk cerita tuh ya kita kan jiwa kompetisi juga beli. Ya kan? Dari sana tuh kita mikir juga dari kakak sebenarnya yang udah capek 2 hari tidak tidur sareng tim Sekejaya juga kan, tidak tidur, dibangun-bangunnya nih dapat puisi dari kakak, jatuh di puputan, masa nggak mau bangkit lagi ngeliatin di puputan. Karena dari planning awal kita udah nentuin bangunin 3 gogoh aja. Dan karena di satu sisi material kita udah kekurangan juga, apalagi untuk nyervisnya dalam waktu 5 hari kurangnya. Dan bisa dibilang pondasi yang patah tuh lumayan parah juga kan. Sana kakak juga ngasih tahu nggak mau dibangkitin semuanya tuh. Biar kelihatan ya emang kita patah di catur muka, tapi pas di pengerupukan gimana kalau kita berdiri semua utuh di catur muka. Makanya setelah hari itu kita istirahat 1 hari. Ya esoknya kita udah tahu badai seperti apa kan. Malamnya kita ngatur rencana sareng pemuda di sini semua. Sareng pemuda yang tak terduga Niki. Kita ngatur rencana gimana caranya ngeberdiriin, perlu kerek atau gimana kan, kita jemput gimana sistemnya. Akhirnya ya dengan power megadang mereka selama 5 hari Niki, ogah-ogahnya berdiri tuntas itu untuk pengerupukan catur muka ya. Sempat lihat gitu. Dan pasti campur aduk deh. Apalagi no comment. Bener karena di sana yang pas kalian udah mau parade juga. Planning kita sebenarnya setelah tanggal 21 tuh bubuk tenang deh.
rencana sudah ini ya, fokus ya. Soalnya sebelum tragedi itu kita biasa aja mau ya ogah-ogah di sini. Mau ngelontang lanting kayak gimana ogah-ogahnya bebas. Tuh cuman pas di hari itu ya ada kita nggak tahu hujannya kayak gimana, seperti apa parahnya kan. Pemasangan tapel selesai di tenda Kesango. Di sana masih tersisa kita sareng Tegalagung juga. Mungkin dari pihak Tegalagung lihat juga kan ogah-ogah kita sudah selesai, mau naikin ke Gedebek, hujan balas langsung. Ya kita tarik mundur, sama koordinasi juga sareng panitia Kesango. Gimana, apakah boleh belakangan markir ogah-ogah? Ternyata kemungkinan untuk itu nggak bisa, soalnya beberapa ogah-ogah berani menerobos juga kan. Biar tidak ada kesenjangan sosial juga, akhirnya kita nerobos juga ikut. Tuh dengan resiko ya kita tahu sendiri, beban double jadinya. Ya, karena air ya. Iya, air. Satu sisi perhitungan sistem berat ogah-ogah juga kita nggak bisa memastikan seperti apa kan hitung-hitungannya. Kita cuman bisa memperkirakan aja. Oh berat double nih, bakalan harus hati-hati nih. Terusnya di sini ya. Iya. Di rambut-rambutnya ini ya. Dan kita nggak tahu juga diangkat ketiga kalinya berungkat dia. Karena sebelum itu kan dari posisi 3 kita pindah ke posisi 2 nomor urutnya. Kita pindah lagi ke posisi 1 nomor urutnya. Nah setelah posisi 1 itu baru ogah-ogah tumbang. Nggak jadi keluar isin basang. Udah asam lambung gitu. Waduh sakit waktu itu ya? Iya. Asam lambung ya? Kebetulan sakit juga. Ya megadang. Kita kan ngambil resiko juga megadang. Itu penyakit apa bakalan keluar nih? Gitu. Ya agak ini ya. Kecewa pasti. Ya kecewa. Tonton Tiang pun juga kayak wah. Padahal kayak gagah nih ogah-ogahnya gitu. Bagus padahal. Tiang baru tahu ini bisa gerak ya? Oh gerak, oke. Ya. Ya emang dari pihak kami, pihak Sekojaya, sareng pihak pemuda, emang merencanakan untuk kita buat mesin yang emang belum pernah terlihat di Bali, diusahakan biar emang jadi tren baru kalau bisa ya beliau karena emang kan karena belum ada yang gini ya. Ya kepala nekuk gitu. Satu sisi juga strategi kami masuknya karena juri nggak ada yang tahu kan tapel itu isi mesin. Gitu. Jadinya kita emang rahasiakan prosesnya, pas di Kesango kita tonjolkan. Nah iya mungkin tragedi menggagalkan semuanya yang kan? Belum bisa semua bisa melihat ya. Yang lihat sih videonya berapa di sebelum kejadian ya, masih di depan, masih di parkiran. Wih gerak ogah-ogahnya gitu. Gerak tapelnya gitu. Ini juga beliau juga bilang waktu itu sempat ketemu ada nih tapelnya gitu. Gerak. Surprise untuk juri sebenarnya. Tadi balikin surprise sama alam juga. Tapi emang ya kemungkinan tuh gara-gara ini ya ada air mungkin ya karena basah. Karena kita nggak tahu perhitungan bebannya seperti apa jadi. Ya konstruksinya dari sana langsung ya dari Anoman ya. Ya dari patahnya di sana ya. Kayak gini. Bisa dibilang lepas juga las-lasan. Lepas. Ya mungkin dari eksekusi pertama sampai ogah-ogah finish kita emang sama sekali nggak pernah nunjang ogah-ogah. Jadinya pure nggak pernah tunjang. Nggak pernah. Setelah penilaian OTS itu aja. Setelah penilaian di Banjar. Ya. Setelah itu aja kita tunjang karena cuacanya emang kesana kemari hujannya kita nggak tahu. Benar-benar. Tuh di sana kita jaga-jaga. Tapi hebat ya teman-teman bisa menyelesaikannya dengan waktu kurang dari 5 hari. 5 hari ya. Proses ngebangkitinnya 3 hari ya. 3 hari. Tapi yang mana ini yang ini yang lumayan apa namanya badan-badan apanya? Laksmana. Iya. Karena dia yang kena ya jatuh. Ini langsung.
Oh, Laksmana parah total. Parah. Hebat. Bangkit juga ya. Tetap bangkit juga, harus bangkit ya. Harga diri juga ya teman-temannya. Iya, harga diri. Apalagi kita ditemenin sama mental petarung. Eka Sila. Petarung katanya di sini ya. Petarung. Hebat. Pemuda ajaib namanya. Sama kayak yang di Wangayo. Ya. Ajaib juga. Hebat. Pemuda ajaib. Di teman kita, saudara kita di Badung juga. Ya. Tuh ajaib banget juga tuh. Ajaib semua. Biar Kelot Ungasan tuh ajaib. Ini juga ajaib. Sampai kita bingung mau nawarin tenaga, kita kena tragedi juga soalnya kan. Soalnya dari 2019 juga kita sering barter bahan sama Wangayo. Kebetulan guru mesin tiang ada juga di sana. Oke. Gitu. Di sini selain teknologinya ini apa lagi ya? Teknologinya yang digunakan di Ogogoh ya. Kalau selain teknologi ini sebenarnya lumayan banyak beli. Tapi semenjak tragedi itu mungkin ada beberapa yang kita matiin. Dalam artian pinggang Laksmana kita matiin total karena emang pangkon mesinnya udah nggak mendukung lagi untuk diginiin mesin untuk didopin pas pengerupukan aja. Cuman itu aja yang kita gagalin. Oke. Tapi kalian udah hebat. Sudah masuk 16 besar di kota Denpasar ya, sudah luar biasa ya. Itu jujur karyanya luar biasa, yang salah satu favorit tiang. Favorit tiang Nikiton ini keren dari. Ini lihat langsung nih tumben nih. Bisa lihat dari jauh ya. Lihat, bisa lihat gini. Aduh, ini nyata tinggi banget nih, gede banget nih nyata nih tapelnya. Bentuknya gini ya, rawananya ya. Kayaknya agak nggak tuh kelihatan tinggi. Oke. Selama proses pembuatan, kalian buat dari kapan nih proses bikin ogoh-ogohnya? Kalau kita buatnya kan dari bulan Oktober lah. Oktober, tapi nikah kan prosesnya nikah santai beli. Kalau kita nikah di Sekejaya sama Kasila nikah, pasti kita sebelum buat nikah pasti kita nerapin perencanaan dulu. Ya, oke. Perencanaan pasti nikah, perencanaan, persiapan pasti nikah. Setelah nikah pengerjaan, setelah pengerjaan kita ada pengawasan. Walaupun yang nanti yang bantuin ngeklaim nikah kan dari STT juga, tapi tetap yang giniin Dwi sama tim Sekejaya yang lain. Setelah pengerjaan nikah, pengawasan nikah pasti ada evaluasi juga beli. Kan nggak mungkin dong habis dikerjain didiamin aja. Pasti dievaluasi lagi sama Dwi sama tim-tim yang lain nikah, dievaluasi. Kenten. Jadi kita nikah nggak lepas tangan lah dari awal sampai akhir. Dari jatuh nikah juga sampai akhir kembali berdiri nikah, kita nggak lepas pengawasan nikah dan terus evaluasi ya Kenten. Jadi kalau kita tanpa perencanaan kita langsung ke persiapan nggak mungkin beli. Pasti dah kita harus nyiapin cerita tuh kayak gimana, konsep nikah kayak gimana, pakemnya kayak gimana. Kita nggak boleh ngambil asal pakem. Kayak misalnya Niki, kenapa ramanya kita pakai hijau? Karena kan kalau rama India nih biru nih, ya biru, dia Wisnu kan biru. Tapi kalau kita pakai pakem Bali nih Bali pasti nih gadang. Nah, kan kita juga gini, kita juga saling ginilah sama Sekejayanya. Kalau gadang nih yang takutnya nanti dari dewan juri nih beda dia ngelihatnya. Ini gadang nih apa nih gitu takutnya. Kan akhirnya kita ambillah dari wayang wong. Kita wayang wong. Nah Nike kebetulan yang ngedesain Nike gede, kakak Adwi didesain dulu. Rama itu cocoknya warna gadang, jadi gadang sama emas Kenten. Habis Nike Wibisana dia soft warnanya kan, kita pakailah warna merah marun sama merah bata waktu Nike Kenten. Tapi kalau Anoman kan memang nggak boleh jauh dari Poleng Nike, patas kali Bimo Kenten.
Itu aja Suli. Maaf, tak pegang kepalanya mana. Oke, wih, luar biasa nih Ki. Dari Oktober. Iya, dari Oktober nih ke startnya. Tapi kan Oktober nih kan dah kita ngerencanain dulu apa yang bakal kita buat, bahan-bahan apa aja yang perlu kita persiapin gitu. Bagaimana nanti setelah persiapan itu bagaimana kita eksekusi ya, biar ini ya terstruktur ya. Iya, nggak boleh kita lompat dari step 1 langsung ke step 3 gitu, nggak boleh nih ke. Pokoknya harus tertata semua. Iya, harus tertata lah. Oke. Biasakan buat dari cerita biar kita tidak ngawak lah istilahnya buat nih ke. Biar nggak hasil kita pun nggak campah nanti jadinya kenten. Oke. Itu harus pikirin di awal-awal ya. Oke. Berarti selama 6 bulan teman-teman ngerjain. Iya, 6 bulan itu. Total 6 bulan ya. Ada Wogoh ini. Iya. Tapi 6 bulan itu kan 6 bulan santai beli. Karena kan kita dari Sekejaya sama STT juga kan banyak nih Ki. STT yang kerja, ada kegiatannya, yang kuliah, sekolah nih kita ambil lah di waktu kalau bisa dari malam paling sampai jam 11 sampai jam 12, kecuali kita dari hari Jumat nih sampai Sabtu nih kan libur lah sekolah nih nih mungkin larutan lah kidik male sampai jam 2 kan. Oke. Wih, ini juga banjarnya di ini ya. Lantai 2 ya. Ininya ya. Iya, itu keputusan yang rumit juga karena Banjar kan di lantai 2. Terus lalu koordinasi juga sering yang ikut mengeksekusi tanggal berapa kita akan turun segala macam, karena di bawah tuh sudah pasti proses total jadinya beli. Kalau di sini kan kita mempersiapkannya dulu, yang mana aja di bagian knockdown kita koordinasikan sama tim konstruksi kita, Indra dan Mas Kacong juga. Ngedetail di sini juga bareng Danan ada dari Sekejaya, bisa dibilang psikopat kita. Psikopat. Cuman lagi kerja mungkin. Iya, lagi kerja. Dari segi finishing ada kakak saya gede. Dari all in one, kita biasa sebut orang itu all in one. Semua lah yang bantuin finishing. Finishing segala genap didesain. Ada Eka, Loger. Nah, ditambah pemuda-pemuda yang emang rela mengorbankan kantong matanya. Iya, sampai kita lihat jam 7 pagi ya teman-teman live ya, atau jam 8 live. Iya. Wow. Yang baru bangun dia belum tidur. Biasanya live itu wakil sama ketua yang mungkin gara-gara dia jomblo kan itu. Pas kamu udah ya? Udah. Sekarang masih ya? Oh, masih ya. Nanti cari ya. Mengandung makna ketenangan jiwa atau kesucian untuk membersihkan diri dari kekotoran batin dan mencapai kedamaian. Tanah atau pengetahuan dan air atau ketenangan jiwa adalah syarat penting dalam itu. Udah dari strategi sana kita ngeset, oke, ini konstruksi ada yang perlu kita benerin nih, tapi itu cuma bisa dibenerin pada saat ogoh-ogoh di bawah. Karena kita tahu sifat besi semakin panas dia semakin gampang bengkok, apalagi kena beban. Otomatis pada saat ogoh-ogoh di bawah kemungkinan kan knockdown bakalan keangkat tuh. Ya kita nggak merepotkan pemuda yang lain lagi. Jadinya ya kerja di bawah. Dengan cuaca ekstrim yang kita tahu sendiri, tenda kita pun roboh. Masa? Iya. Sempat roboh. Tenda gitu. Tapi waktu itu belum lagi ngogoh kari di atas. Kita masih ngetes tenda. Oh iya gitu. Pas Februari ya? Iya, Februari. Kita ngetes tenda, alhasil tenda roboh. Itu sudah makan waktu kita di 5 harian. 5 hari. Jadi kita udah puyung tuh. Kebuang waktunya istilahnya kan, apalagi bulan Februari, bulan-bulan deket. Nah itu kita berpikir kebetulan ide dari Danan juga nyaranin memang nggak stagger aja. Stagger kita pakai fondasi untuk tenda gitu.
kita wujudkanlah Steger itu dalam kurun waktu 2 hari ya. 2 hari. 2 hari aja. 2 hari. Wih. Itu baru semuanya berprogres. Wih, perjuangannya buat menghasilkan karya ini yang perjuangan weh. Makanya teman-teman di sosial media jangan asal komen ke depannya ya, karena kalian nggak tahu loh perjuangan teman-teman kan. Teman-teman cuma tahu saat sudah selesai gogohnya, kan cuma bisa menghujat pada saat ada ini ada itu dan sebagainya. Oh ini kurang, oh ini ada gini. Kan nggak tahu proses teman-teman gimana. Kalian nggak tahu kan nih ada proses ada perjuangan teman-temannya gitu. Makanya mari kita hati-hati berkomentar di sosial media. Jaga-jaga ini ya. Relain waktu mereka sampai nanya info loker. Ada yang kayak gitu? Iya ada. Ya untungnya kantor saya mensupport ya. Sampai dikasih cuti setengah bulan. Oke, ya luar biasa ini. Ya padahal ini ya, kok udah karena suka ya, karena demen ya. Iya. Makanya bisa seniat itu ya. Kita kan buat kesenian. Seni ini kan senang juga. Ya. Kita harus senang. Kalau nggak senang nih kayak kita nggak salah memilih kerjaan apa. Ya, setengah-setengah ya. Setengah-setengah dan jadi. Bagus nih Ki, karena udah banyak teman-teman yang senang, banyak mau giniin tradisi kita ini ya, ogoh-ogoh ini ya. Sungkara makin banyak yang suka dan semakin dikit yang menghujat. Dan di sini ada bingkai ogoh-ogoh. Bingkai apa ini? Bingkai nominasi terbaik seleksi ogoh-ogoh besar Kota Denpasar. Esteyona Ekasila Banjar Ekasila Desa Dopuri Kelot. Ini typo Banjarnya. Iya. Banajar ya. Ini kira-kira dari pendapat teman-teman nih Ki, apa yang membuat ogoh-ogoh dari apa judul ogohnya? Pangentas. Apa yang membuat ogoh-ogoh Pangentas ini bisa masuk 16 besar di Tarung Bebas nih Ki? Dari total 200 peserta di Kota Denpasar. Kalau dari ini ya, yang bilang dari 200 sekian itu semua itu pasti sudah memberikan hasil yang terbaik Kendall. Tapi kan ada poin-poin tersendiri yang disenangi sama dewan juri. Dan kita pun juga di sini kerjanya sudah maksimal Kendall. Dan kita berkarya nih kan tidak boleh salah-salah nih kebingung. Yang mana sepantasnya pakai oleng ya pakai oleng, yang semana pantasnya ogoh-ogohnya nih ke meketu raja, kepeturang dan janganlah nih dikeluarin dari pakem Kenten, saran Kenten meski kalau bisa nih untuk semeton STT yang lain ataupun teman-teman arsitek yang lain, janganlah ogoh-ogoh nih dicampur adukan antara pakem Bali dengan pakem India. Memang pakem di luar ini ya. Bali ya. Kita ngambil latar cerita nih dari cerita-cerita India Kenten boleh. Kalau kita nemu misalnya kayak Ramayana ini kan ada pakem Balinya dia bingung Kenten. Bolehlah kita ambil pakem Balinya. Jangan kita ambil pakem India. Kalau kita ambil pakem India ini Ki, misalnya ogoh-ogohnya semuanya basicnya warna kulit manusia, tapi satu ada yang biru, kan sudah pakem India. Beda, dewan juri pun juga ngeliatnya beda ntar. Kok ini campur aduk dia Kenten. Mungkin dari sana sih Kenten. Sebelumnya udah pernah juga mencoba. Oh pernah. Kritik pedas loh. Mencoba dalam artian kita belum mengetahui satu pakem ini, kita lebih menggunakan sudut pandang orang-orang yang biasa Rama dikenal sebagai biru. Kita pernah pakai dan itu yang kritiknya juga kan gado-gado jadinya gitu. Karena di satu sisi kan yang menilai pun juri Bali yang memang mengetahui pakem-pakem ya Bali. Untuk amannya kita lebih menggunakan warna kulit
Seperti balik lagi Kak Cak bilang yang dijelasin tadi ya. Cuman di kepayasannya kita bermain pakem warnanya mereka. Ada lebih menonjol juga. Sama untuk komposisi juga. Komposisi emang harus diperhitungkan matang-matang tuh. Sama kayak yang pernah kita bedah, literasinya. Di sini komposisinya kita buat balance yang dimana ada komposisi sebelah kanan kita mendominasi Dharma, sebelah kiri kita mendominasi Adharma. Ya, tapi kenapa ada di bagian komposisi sebelah kiri itu ada Laksamana? Nah, kenapa tuh? Ya kan? Kita pernah bedah di akun Sakajaya bahwa Thomas Jele ada melah, Thomas melah ada Jele. Dalam artian keseharian kita yang biasa dibilang tangan kanan lebih baik ketimbang tangan kiri. Makanya kita memposisikan komposisi Dharma lebih mendominasi di sebelah kanan ketimbang Adharma di sebelah kiri. Gitu. Itu dari komposisinya untuk ya untuk keseluruhan. Untuk ininya sendiri, maknanya sendiri kita ambil dari hal terkecil yang biasanya kita lakuin dalam artian memberi dan menerima. Ya, dalam garis besar sesopan kita ngasih ke kelehan atau siapapun teman kita pasti memberikan dengan tangan kanan. Menerima dengan tangan kanan. Di sana etika dalam karyanya. Yang lihat di ini ya, Diogo ini ya. Soalnya kan kita selalu berpegang sama etika, logika, estetika. Estetikanya dalam pembentukan balance komposisinya kita usahakan sebalance mungkin. Etika dalam karya kita tonjolkan, etika dalam berkarya pun kita tonjolkan. Dalam artian kita menghindari alkohol juga dalam proses pengertian. Jahat semuanya. Aku mudah ngerti juga. Tuh, nggak semuanya bisa bilang bukan peminum. Tapi semuanya bisa minum. Contohnya salah nahan ya, buat nggak minuman beralkohol. Bukan anti alkohol, tapi kita menjaga kondusivitas dalam berkarya. Yang ada ini ya. Ada keseruan. Dari segi logika pun kita bermain, ada logika yang emang kita set dari awal, ada logika dadakan juga. Dalam artian penempatan kotak panah, logika dadakan yang kita anggap ya dalam penempatan kotak panah. Kita kan ngeset posisi kotak panah itu biar panahnya lebih terlihat juga. Panahnya lebih terlihat, kotak panahnya terlihat juga. Terus kita naruh di posisi Rama, kenapa selalu jatuh anak panahnya nih? Ada Surya juga yang membantu eksekusi dalam segi logika tuh. Panahnya buat jatuh, gimana aja caranya buat terlihat jatuh? Kita pastikan kayak saya buang panah, Surya foto, dia eksekusi. Jadinya logika yang emang bisa dibilang kayak dadakan gitu. Ada beberapa bagian. Kalau logika yang emang kita sengaja dari awal, kita perencanaan ingin membuat konstruksi itu seperti membanting Rahwana. Rahwana menendang Wibisana. Di saat Rahwana mengetahui ajalnya udah datang nih, panahnya sudah ada. Nah, Wibisana menghindar sembari memberi anak panah ke Rama. Saya Wibisana kan agak bengkok ke belakang. Karena dia lompat ke belakang. Gini gimana kaki Rahwana? Gini ya? Yang satu gini kan ya? Kayak mau nendang gitu. Wih, ternyata banyak ini ya. Kita buat posisinya untuk menarik Rahwana. Yang di belakangnya Rahwana ya? Dari segi logika
kita tahu kedudukan Rahwana kuat, sakti, besar, gagah. Dengan satu Hanoman pun mungkin nggak akan cukup ya. Makanya kita buat posisinya seperti bekerja sama antara Hanoman. Oke. Kayaknya Laksamana kan kayak narik nih kan dia. Makanya kepalanya kalau digung tarik pas kalau digung. Kayak gini ya. Ya, aku bingung. Kalau digung itu mau Laksamana nih dah narik ya biar dia jatuh. Oke. Keren. Ternyata ada Angel, apa lagi fun fact-nya nih? Boleh tahu? Sama gini lagi Rama nih. Layaknya seorang pemanah dulu. Seorang pemanah itu pasti yang dilihat itu anak panah dan target. Makanya kepala Rama itu seperti Niki, dia ngeliat ke Wibisana panahnya dan dia lihat target ya ke jantung. Dan otomatis Rahwana itu mengolah dia ke Rama. Kalau dia paling atas nih atau penuh perlawanan. Iya. Kita buat kayak ekor kalajengking. Keren. Di Rahwana nih kenapa ekspresinya beda-beda gitu? Karena setiap kepala di Rahwana nih dia memiliki pemikirannya masing-masing. Karena dalam di literasi nih kan Rahwana nih dia pemahaman tentang Weda nih memang luar biasa nih. Maka dia sampai 10 kepala ini punya pemikiran masing-masing. Maka kita buat juga ekspresinya beda-beda. Ada yang lihat ke Rama, ada yang lihat ke Hanoman. Ya. Beda-beda. Ya logikanya juga banyak ini ya kepala ya. Bisa ngeliat posisinya tersebut ya. Di sana kita buat memang tanpa ekspresi nih karena dia kan dilema juga bingung. Dilema nih dia mau membunuh kakak sendiri, Kenton. Dia juga kalau ini nggak dibantuin, kasihan Ramanya, Kenton. Dilema dia bingung dia. Dharma. Posisi Wibisana membela Dharma. Ada juga pertanyaan, ini kan di bedah literasinya ada yang bilang Tongos Jelia dan Melah. Tongos Melah ada jeli. Nah di sebelah kanan Niki Tongos Melah ada jelinya bagian nafki kalau ada juga yang bertanya seperti itu. Bisa dibilang kayak Wibisana nggak sepenuhnya dia baik, nggak sepenuhnya dalam artian kalau dia bisa menahan kakaknya untuk tidak ini ya. Atau dia bisa aja ngebunuh kakaknya langsung tanpa perantara Rama. Karena kan dia tahu letak senjata untuk membunuh Rahwana Nika. Dia yang tahu sebenarnya dia bisa membunuh Rahwana Nika sendiri. Jadi kenapa harus pakai di sana? Masih pertanyaan besar kita juga. Makanya kita menempatkan posisi. Kenapa? Tongos Jeli itu Melah. Tongos Melah di Jeli. Juga Rahwana tidak berani menyentuh Sinta. Ada lagi ceritanya. Waduh, panjang ya. Tapi keren loh, sampai yang etika yang tadi itu ya, sampai tiang dan juga Ramaya. Gimana ya posisinya ya? Ambilnya gini ya kayaknya. Gini ya, kayak tangan kanan ya. Kan enak nih kamu gini ya. Apalagi kita memberi ke orang yang lebih kita hormati, kita kan pasti si Wibisana. Kita dapat setnya seperti posisi. Keren. Wih, yang baru tahu itu. Yang baru tahu lebih dalam ya. Karena kan emang kita kan biasanya lihat dari visual aja, dari cerita aja. Kita nggak tahu apa sih. Ada kan pasti teman-teman ada yang kayak tadi ya. Literasi itu ya. Kan perlu keren. Kan juga supaya karya ini nggak dipandang sebelah mata juga. Nggak cuman sekedar bagus saja. Kita penuh makna di sini. Banyak hal yang kita tonjolkan di sini. Mantap. mantap ya biasa nih kayak. Udah terkonsep ya semuanya. Nih. Yang suka lihat Rama ini loh. Keren loh. Ini ya, ekspresinya loh. Iya. Bersih juga giginya loh. Bersih. Saya kopat bisa yang ya kan bagi tugas juga. Oh ya. Lagi ini banyak banget ya.
tapelnya ya. Banyak kali dalam artian dari segi teknologi ada yang kita urus juga kan. Nah, karena nggak mudah ya, Iya. menggabungkan itu ya semua ya. Teknologi, konstruksi, komposisi. Komposisi. Ya, sampai iya perdebatan kan udah pasti ada. Ya. Sama penentuan hasil terbaik. Ya. Ya. Tapi teman-teman untuk hasil dari Gogo ini teman-teman puas atau gimana? Kalau dibilang puas, cuman iya. Kejadian kesangan nih guys. Oh itu oke. Selebihnya puas sih dari awal sampai akhir, apalagi waktu Nika kan di catur muka waktu pengerupok Nika puas lah kita dapat kelilingan catur muka Nika sendirian. Iya. Gitu. Berlegendang tuh. Iya. Semua juga untuk penonton yang di catur muka sudah ngasih ruang lah untuk kita penonton. Ya. Tapi dari 2000 berapa kita nggak dapet nontonin catur? 2019. Nggak pernah dapetin catur. muter. Ya. Kita mau nonton itu padat sekali. Padat ya. Kita juga mau minta izin untuk apa? Susah. Mereka minggir itu susah, kasihan kalau kita kenyat-kenyatin, kita kasar-kasar itu nggak enak kayak kita apa besoknya kita harus catur bertanya pian penten lo nggak enak rasanya kayak gitu ya, apalagi kita sama-sama warga Bali ya kok bisa kalah lah sama semua juga untuk TNI, Polri, Pol PP pada saat itu ya dinas kebersihan lagi satu itu itu dia ya kita pulang santai capek-capek mereka masih kerja kentan PP, TNI, Polri juga kentan kan mau jaga biar kondusif gitu ya. Tahun ini lumayan enak lah juga tanpa sound system. Tanpa sound system lebih inilah dia lebih vibes-nya. Iya, vibes-nya ini lebih terasa. Lebih enak. Kan, ya. Enak. Kemarin di catur muka nggak ada. Ya. Wih, kerasa banget kok udah itu lewat tuh. Lah. Enak banget rasanya. Ya, wih. Di Falasa Kesangan pun juga banyak yang dukung sih. Penonton itu semangat dulu yang sampai penting. Wih, tapi emang jatuhnya kayak ini ya, kayak Rawana ini ya udah. Ya, banyak sih yang bilang. Banyak yang komen yang lihat ya, masih oke tuh ini ya apa namanya, posisinya tuh kayak emang bener rungkat bener. Tapi kan dinilai keutuhan. Ya, keutuhan. 5% juga. Kalau ini ke rebah ya bilang 5% itu sebagaimana bagaimanapun bagusnya tarian kita kan benar-benar ya jadi pelajaran ya teman-teman ya tahun depan ya. Wih, hebat. Dan Ogogo udah selesai sekarang nih. Iya. Apa kegiatan teman-teman sekarang nih? Tidur tenang. Ini udah tenang ya, weh. Ngembaliin ini ya, ngembaliin mata panda tuh ya. Cuman ada beberapa teman yang kangen juga. Iya, momennya ya. Dari 6 bulan kalian soalnya ya. 6 bulan tuh. Kelihatan kok perbedaan mukanya dari 6 bulan lalu. Iya, apa? Apa contohnya? Kayak sekarang lebih pucat karena emang jarang olahraga jadinya. Oh iya, benar-benar. Koyok kita ajak ngegadang setiap hari yang emang udah kita janjiin. Yuk lagi dikit aja. Selesai tanggal 21 ini udah dapet tidur tenang. Ya. Iya, kita nggak bisa nempatin janji jadinya. Iya. Tanya Fis lagi luar biaya. Untungnya ada kakak yang emang sering bantuin kita untuk di coloring. Dari tahun 2019 dia full support juga sih. Teman-teman yang lain full support juga. Bahkan mengenai latihan coloring lagi. Kita udah tahu retaknya separah apa kan pas jatuh gitu. Ya untungnya masih ada. Ya. Pasti tetap ada untungnya. Ya. Sukses buat teman-teman semua yang yang sudah mendukung ya hasil karya ini dari awal sampai akhir ya.
Kecil apapun bantuan kalian itu benar sangat membantu ya, bagi teman-teman di ST Yono Ekasila dan teman-teman intinya untuk pembuatan karya ini kayak gitu. Nah sekarang Sekejaya. Nah, Sekejaya nih, udah dari kapan nih Sekejaya nih Keble? Dan ya berdiri dari 2018 itu ya dari sekumpulan pemuda yang emang suka ogoh-ogoh. Oh emang ininya ogoh-ogoh ya? Ya emang jalurnya ogoh-ogoh. Terus kita berlanjut di 2019 di Banjar Ekasila sendiri. Ekasila ya. Ini dia ogoh-ogoh ya? Coba kan. 2019 kita sama-sama sarang pemuda ini Ekasila kita mencari bakat-bakat yang emang bisa diteruskan, juga kita mengajari semuanya sampai akhirnya kita berkesempatan di tahun 2020 kita bekerja di Kerta Dalam ya di dalam Sekejaya di area Densel yang emang penuh intimidasi dan ya kita tahu sendiri dan kelas mereka yang emang kita nggak bisa anggap remeh dan dari segi karya finishing itu Densel waktu itu emang lagi gila-gilaan gitu kan, nunggu masa jati dengan bahan ramah lingkungan yang apa namanya prediksi di sana tidak dia dapat ya kalian kalian dapat ini ya yang 2019 di Ekasila dapat nominasi juga ya pada saat itu ya. Nominasi 2 seingat yang 2 ya 2 ya Denbar ya. Dan di tahun depannya teman-teman di Kerta Dalam Sidakarya itu 2 lagi kita mencari bakat juga di Kerta Dalam di 2 terus ya. Tapi waktu itu kan masih per kecamatan lah ya, masih per kecamatan. Dan di sana emang top 3-nya Sidakarya ya. Hebat emang Sidakarya waktu itu, benar lagi tinggi-tingginya. Ya Duku, Banjar Kerta Dalam sama Banjar Tengah. Semuanya punya potensi juga. Kerta Dalam ada juga potensinya yang emang ada beberapa orang kami angkat juga. Untuk kita ajak, yuk kita teman nih. Bapak nih. Ikut sini bikin ini pertama bikin dan akhirnya kita kembali lagi kayak Kagelang di 2025 ya. Wih, lama ya ini ya. Terus ya. Sebelumnya Ogogom ini aja. Ini dia Ogogom ini ya. Yang ini yang mana Ogogom ini ya? Udah berapa karya Ogogom ini? Kalau Ogogom ini Tanggada Duta, Dering Merangga, Sabda Trisna. 3 Ogogom ya. 3 Ogogom. Terakhir sampai kapan terakhir Ogogom ini? 2023 nih. 2023. Oke nih, kita lagi lah buat untuk ngilangin kangen cara ngomong besar. Kita waktu itu kejayaan itu ke tersedalam lagi buat untuk ribu konten. Hilangin kangen lah, besar aja. Ya. Ini lama ya berarti kalian ini ya. Hiatus ya. Break dari Ogogom besar ya. Sekarang akhirnya bisa all in ya, bisa dibilang ya, all in tahun ini ya. Luar biasa nih, karya luar biasa nih. Yang 24 tes mental. Gimana? 2024 kita tes mental juga. Banyak mana nih yang ikut Ekasila atau ke dalam dengan anggota kami kan dari berbagai benda juga. Nominasi Ekasila. Nah, kebetulan kita lihat potensinya Kacengnya Kecot itu tombak mental pejuang petarung ya, bilang ya. Ogogom belum ditembel besar dicet dasar, kelar dicet dasar. Ya. Hebat. Gedenya. Gede ya. Lihat yang tahu Ekasila bagus kan, oke kita buat Ekasila. Oke. Ikutan Karmenas itu kan.
Nah, ini ada pertanyaan spesial nih Ki, dari Tiang Ki. Perdebatan di sosial media. Ini bukan aset dari sini nih. Ya, kayak gitu. Ini aset dari sini nih. Nah, ini wasit tuh. Nah, kayak gitu anggapannya. Nah, ada yang kayak gitulah sekarang. Kan lagi perdebatan mungkin sampai sekarang pun masih ya, ada yang kayak gitu. Wih, lokalan nih. Ada yang, wih, ini kayak gitu. Tanggapan teman-teman gimana dengan hal tersebut? Kalau mau pakai arsitek dari luar nih, boleh sakta aja sih, tapi kan jangan dikasih arsitek ini kerja sendiri. Sedikit tidak kita bantu supaya kita bisa belajar di sana ya. Belajar. Kalaupun nantinya tahun depannya arsitek nih tidak bisa lagi buat banyak kita bisa lah buat sedikit-sedikit kan, walaupun hasilnya tidak sebagus dengan arsitek tersebut. Namanya kan kita berproses pelan-pelan pasti naik gitu. Pasti Kenton, tapi kan kalau kita memang dikasih lagi dari dulu memang nggak menutupi Kenton ya, kasihlah X Kejaya, kalau nggak Segaya X kasihlah buat apa kita tutupi Kenton. Dari dulu saling support juga dalam artian bahan program ini kasihlah bahan program ini dari kasihlah, kita perlu tenaga dari kasihlah. Kita bisa dibilang kayak nggak seutuhnya. Satu sisi ada pemuda juga yang emang mau belajar karena penuanya nggak semua penua bisa seluang itu untuk ngajarin para generasi mereka gitu. Nah, dengan adanya seke yang emang dikhususkan untuk ogogo, kita saling sharing latihan pembelajarannya seperti apa, tekniknya seperti apa. Kalau mau ikut lomba seperti apa, setupnya seperti apa, kan butuh. Soalnya kalau dilepas gitu aja, mereka kan tadi bilang kayak ngeraba map jadinya. Apa yang perlu dibuat nih yang mau ikut lomba? Apa yang perlu direncanakan yang mau buat ogogo si pembelian mau? Kita selalu ngajarin generasi baru. Cuman terkendala dari 2019 tuh banyak yang berangkat ke luar negeri ya gitu. Banyak berarti teman-teman itu nih yang kerja di luar negeri kan dengan penjajah migran. Jadinya biasa kita ajak kerja dan udah tahu ngambil kerjaan tuh dari luar negeri kerja di sana. Jadinya kita kayak ngebangun ulang lagi ya. Ini berarti ini yang generasi baru. Ya. Generasi baru. Pengedam kayangan. Jadi kalian gitu. Lagi mau nganten kayaknya. Kan kita perlu waktu luang juga. Ya apa? Digital pun bisa, tapi saya kuras ini rasanya. Ya. Makanya kita perlu regenerasi. Ya, perlu regenerasi ya. Sebenarnya intinya baik itu arsitek dari lokalan maupun luar lokalan, intinya kita ngambil ininya ya, apa namanya? Ilmunya. Ya. Intinya kita pintar-pintar nih, kita udah bayar mereka dan sebagainya, anggapannya gitu ya. Kita harus dapat juga ilmu dari sana gitu, biar nggak pocol juga, kita sekalian juga bayar ilmu tersebut gitu ya, buat ilmu kita kayak gitu. Keren ya, lumayan karena serba ini ya di sana ada yang bilang nggak boleh pakai ini kayak gitu kan, ini kan kayak ada aja gitu. Mereka nggak tahu tujuan intinya apa. Karena bapak dari mereka pun nggak seluang itu untuk ngajarin para penerusnya. Nah, berhubung kita punya perkumpulan di sini, perkumpulan memang khusus Ogogo. Ya kan, kayak banyak lain ada aja sekali. Banyak rekasila ada juga. Ada. Oke. Jangan juga ada berapa Banjar emang awalnya mereka situ. Akhirnya mereka bisa sendiri. Setelah itu mereka belajar dari itu yang harus teman-teman tanam petik dari hal tersebut, yang kan pelajari kayak gitu. Itu sih. Satu sisi kita mustahil juga meragati Ogogo sendirian. Ya. Perlu emang tenaga dari SDM ya. Teknik mungkin kita bisa memberi teknik juga. Ini kayak gini aja gampang. Evaluasi tetap di kita.
Evaluasi. Iya. Ya benar. Pengerjaan, pengawasan, evaluasi itu pasti kita. Wih. Jadi pas di prosesnya kita benerin bareng-bareng, ketimbang ogoh-ogoh udah selesai baru gini ini ya. Ya Sengkara tahun depan. Ini kan kemarin tahun ini bulan Oktober, berarti lagi sisa 6 bulan berarti buat ke Oktober lah. Gimana teman-teman, apakah bakal berkarya lagi gimana? Tahun depan mungkin Sekejaya masih ada tujuan lah. Oke. Ya. Itu aja sih. Ya, oke. Ya, kita lihat gebrakannya ya. Gebrakannya tahun depan ya. Oke. Ini luar biasa loh. Ini lihat payasannya loh, bener-bener loh. Wih, ini berapa nih ya kira-kira? Berapa nih kira-kira total budgetnya nih? DP Scoopy boleh lebih. Ini aja. Tapi ini aja. Kebetulan ini kan kita dari Sekejaya nih memang dari dulu nih beli payasan nih biar putihan gitu. Oh, oke. Iya, putihan nih biar bisa sekali nih dulu kalau pakemnya ramai hijau ya kita pakai hijau. Oh, biar bisa di custom ya, diubah. Kalau kita beli payasan langsung kan mungkin dasarnya merah, hitam gitu aja kan, blue-bluenya, maka kita kreasilah sendiri kan. Oke. Di satu sisi menambah skill pemuda yang lain juga, yang dari belum tahu cara nyampur strada, cara tahu dari yang belum tahu motong kaca, sekarang udah tahu. Tapi emang perlu waktu yang luang sih juga kaca. Kita sampai beli beberapa kaca juga. Udah susah juga membuat kaca. Dapat juga ilmu bagian sana. Berapa kira-kira totalnya Sami ini? Ya. Dari kalau boleh di spill. Totalnya berapa? Boleh berarti ya. Ini biar tahu ya teman-teman gambaran. Di sekitar 76-an itu. 76. That include sama keseluruhan. Iya. Keseluruhan mesin juga. Mesin itu karena kan kayak ini bingung duit dan dana gitu. Ngelihat kurang nih. Tadi mau apa? Kita selalu tembel lagi evaluasi. Karena kan lagi kalau kita ngeliat tangannya agak panjangan, sih kita potong. Nah mungkin kita diemin ya. Ya agak kembung, jelek rasanya. Biar hasil ini ya. Kayak itu nih. Biar maksimal. Ada apang dong gitu. Nah, jangan kayak gitu berkarya. Terbaik. Karena kita mengkompetisikannya. Mengkompetisikannya di taruh bebas. Lomba atau nggak lomba nih ya wajib lah ogoh-ogoh nih bagus. Kan kasihan juga bingung untuk tapi nih teman-teman yang sudah nyumbang, warga-warga sudah nyumbang. Kok gini hasilnya, Dan lomba kayak itu lomba ya buatlah semaksimal mungkin, apalagi nih kita bawa ke catur muka sebagai rasa bangga kita, ini hasil karya kita nih. Terus nih kan yang bangga kita sendiri juga, bukan orang lain. Oke, ya keren. Di satu sisi kita menyiapkan aset juga yang dari kita belum punya apa-apa sampai dari tahun kemarin kita bikin aset bikin aset dalam artian Kamen Rahwana ini Kamen Ogoh-ogoh tahun lalu. Oh gitu. Yang emang kita rencanakan untuk lomba tahun ini. Jadi gitu. Jadi sekarang bisa dibilang aset kita pepayasan, ada Kamen segala macam. Pada tahun depan mau berapa bikin Ogoh-ogoh. Kita tinggal nyervis aja. Pemuda udah ngasih caranya men-service seperti apa. Sekali ini kan pradanya agak buram itu bisa kok servis biar ngernet lagi bisa. Oke. Jadinya kita punya aset mesin, kepayasan yang bisa dipakai tahun depan. Jadinya tahun depan mau bikin 3 karakter bisa tanpa kita harus perhitungan dengan biaya payasan yang kita emang tahu budgetnya berapa kan.
Udah luar biasa. Bom di awal jadi. Ya, benar-benar. Sisanya itu kita tinggal pakai. Oke. Nah, kayak ini masih belum banyak yang tahu di mana lokasi Banjarekasila nih. Di mana nih lokasinya, Bre? Untuk lokasi Banjarekasila itu pas di belakang Planet Gadget yang ada di depan level 21. Ya. Di Jalan Pulau Batam gitu. Ya. Memang sih agak tersembunyi dia, tapi kalau pelan-pelan dari pasti ketemu. Ada kok. Kelihatan kok. Bentuk-bentuk Banjarnya kelihatan kok. Kayak gitu ya. Kayaknya di belakang Planet Gadget ya teman-teman ya. Kayak gitu. Ya. Wih, luar biasa. Banyak sekali karya-karya tahun ini yang hebat-hebat ya. Hebat. Semua kok rata dari pasar bungkus. Hebat ya. Wih, keren-keren. Sampai emang bikin mental yang lain ya, oke. Ini seimbangnya semua. Jujur dulu, yang ngeliat story dari penggogoran pasar lu. Apa tuh? Ada yang ngetek. Ya, yang di tag bingung. Oh ya, di repost. Oh ya. Itu banyak banget yang ngetek. Titik-titik ya. Yang di gede juga termasuk sepeda yang lain tuh susah nih gitu. Iya. Evaluasi ulang gitu. Iya betul. Ya, karena ada yang gini, ada yang gitu. Jadi kita sudah pakai strategi A. Lihat musuh kayak ini, kita ganti lagi strategi. Lagi lihat musuh kayak kita ganti lagi strategi. Penuh improvisasi. Ya. Keren. Sama kayak Ganjar ini buat waduh sama kayak kita nih. Biar nggak sama ya. Konsep kita ya. Soalnya bisa kita bilang kan tarung bebas gitu. Yeah. Tarung bebas. Kurangi resiko dalam tarung bebas. Maksudnya kita udah tahu konsep Banjar ini buat A. Jangan sampai ikutan A. Soalnya mustahil, bisa dibilang mustahil juga ogogok yang konsepnya sama. A bisa masuk keduanya, paling enggak misalnya keduanya terbalik salah satu pasti dipilih. Oke. Kita menghindari itu juga kan karena saingan udah ketat, kita nggak boleh resiko lagi beri konten. Oke. Karena kita penuh improvisasi sekali. Ya. Ogogong ini nih sih. Ini konsep ogogong ini, berarti ya. Tapi ogogong ini ada? Ogogong ininya belum dibuat karena kita emang baru merencanakan aja. Oh, berarti emang ini rencananya awalnya di ogogong ini. Ya. Oke. Kita wujudkan ke gede karena emang dana memadai satu, konsep dan setup-nya bagus, mekanikal logikanya bagus juga sih. Jika ini dijadiin gede, oke tahan lah dulu di ogogong ini. Setelah ogogong besarnya keluar, kita mau buat ogogong ini itu nama-nama aja. Oke. Berarti ada yang mau bikin ogogong ini ya berarti sini? Belum ada. Kemungkinan libur dulu ya. Istirahat dulu. Sangat melelahkan kan. Capek emang. Padahal sebenarnya waktunya panjang ya. Iya. Tapi regulasi untuk tahun depan ya. Kita nggak tahu regulasi seperti apa. Ada perencanaan untuk tahun ke depan. Karena emang kan setiap ini kriteria bakal berbeda ya. Iya. Setiap tahunnya biasanya ya kemarin ya. Dia. Wih. Nggak sabar ya jadinya. Oktober November ya. Ya semoga teman-teman bisa Asungkara ya. Iya. Bisa back lagi ke Sange Asungkara ya. Semoga tidak ada tragedi lagi Asungkara karena pastinya belajar jadi evaluasi juga teman-teman ya. Semoga lancar semuanya tahun depan ya. Asungkara Fokus kita di konstruksi. Oke. Satu sisi kita ledor juga di bagian produksi kan yang memang mesin lama. Ternyata beban tak terhingga tuh terwujudkan. Ya. Aduh, Rawana. Udah semuka Rawana. Akhirnya selesai juga pengepukan ya. Pengepukan dan Asungkara teman-teman semua. Semoga bisa melestarikan budaya lagi ya.
Sekejaya ya juga ya, ST Yona Eka Sila, semoga bisa menghasilkan karya yang luar biasa lagi tahun depan ya. Tiang ini salah satu ogoh-ogoh favorit Tiang, semoga tahun depan bisa menghasilkan kayaknya tertekan menghasilkan karya yang luar biasa lagi. Jujur ini Tiang terkesima dengan ogoh-ogoh ini dari awal sampai akhir. Tiang suka sama ogoh-ogohnya. Asungkara tahun depan bisa ada gebrakan lagi, semoga gebrakan yang tahun ini bisa ditonjolkan lagi tahun depan ya. Khususnya di Tapel ini sayang sekali loh kemarin belum bisa benar-benar diekspos banget di teman-teman apa nih, di warga ya, di penonton kemarin di Kesanga Fest dan di sosial media ya. Asungkara ya yang terbaik buat teman-teman ya. Sampai jumpa di tahun depan ya beli ya. Sampai jumpa di tahun depan. Waktunya ogoh-ogoh besar puput ya karyanya. Sekarang sisa ogoh-ogoh mini, Tapel, event-event semua masih banyak ya. Dan teman-teman SCT Yona Eka Sila, jangan kapok-kapok begadang nanti ya. Ya, tahun depan masih ada lagi. Kita balas di tahun depan. Oke. Ya, sukses semua teman-teman semua. Ini banyak sekali dapat ini kita. Sukses semua juga teman-teman ya. Ya, mungkin sekian untuk kesempatan kali ini ya. Asungkara bisa ketemu lagi kita di tahun depan. Oke.